Shalom Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Halo. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih ada di altar-Mu ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu bersama seluruh tim pelayanan yang ada, serta umat dan jemaat Tuhan yang sudah ada di dalam ruangan ini. Demikian juga mereka yang masih dalam perjalanan, kami berdoa kiranya mereka dituntun disertai oleh Tuhan, tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersama-sama Tuhan ada di dalam hadirat Tuhan dalam rangkaian ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan itu nyata. Kami percaya oleh anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang disampaikan menjadi jawaban yang pasti bagi kami. Firman-Mu adalah kesembuhan bagi yang sakit. Firman-Mu adalah kekuatan bagi yang lemah. Firman-Mu adalah jawaban bagi yang sedang mengalami beban dan pergumulan. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Glory, haleluya. Mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersama-sama dengan anak kekasih kami yang Tuhan percayakan untuk kami bimbing, yang Tuhan percayakan untuk kami terus mengarahkan anak-anak kami ini untuk mengenal Tuhan sehingga takut akan Tuhan ada bagi mereka. Kami bersama-sama berdoa Tuhan karuniakan juga bagi anak-anak kami hikmat, kepandaian, bahkan kesuksesan takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini mereka akan menerima kebenaran firman yang akan disampaikan oleh guru-guru dan semua para pengajar. Kami yakin dan kami percaya firman Tuhan senantiasa tidak akan pernah kembali sia-sia. Sungguh-sungguh akan menjadi bagian dari kehidupan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu yang mengajar, bagi orang tua juga yang mengajar di rumah, yang memberikan kesempatan bagi anak-anak kami untuk mengenal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami alaskan doa kami bagi anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu melalui pengajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Glory, haleluya. Kembali kita katakan bersama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita muliakan Dia, Yesus Raja di atas segala raja. Di depan ada tubuh dan darah Yesus. Mari kita datang dengan segala hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi panjang buat Tuhan, haleluya. Mari berkata, oh kami percaya Kau hari Tuhan. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat
sekali lagi berkata, mulia, mulia, sembah Raja mulia. Amin. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari angkat tangan bersama berkata, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja. Dia telah mati dan bangkit, Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Mari kita semua boleh bangkit berdiri berkata, dipuji, disembah, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja. Mari katakan dengan iman, Dia telah mati dan bangkit, Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Boleh sekali lagi lebih sungguh berkata kepada Tuhan, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Mari sungguh berkata kepada Tuhan, hormat dan kemuliaan Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati dan dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati dan bangkit. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia Yesus, muliakan namanya, sembah dan tinggikan Dia Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Haleluya. Kami datang Tuhan, kembali kami bersimpu di kaki-Mu Yesus, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sujud dan berdoa, sebab Kau yang layak disembah.
kau pribadi lepas pribadi sembah Dia. Mari kau berkata-kata kepada Yesus. Jangan kau berdiam diri. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Anugerahnya besar. Kebaikannya tiada tandingi. Indah dalam masuk. Tiada dalam sana ya dalam. Indah dari sana. Ku sembah Kau Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Kau Tuhan. Hinaralah masyarakat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di seperti di surga. Apa yang Kau ikat di surga, Kau ikat di bumi. Apa yang Kau lepaskan di surga, Kau lepaskan di bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau bersemayam di atas yang pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau Tuhan merespon hadirat pagi hari itu. Kita dalam masyarakat, ya dalam masyarakat, ya dalam. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami. Oleh kuasa darah Yesus, setiap kami boleh disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, setiap kami boleh diselamatkan Tuhan. Hinaralama syaka baralama syaka. Hinaralama syeke birime takayaralama. Sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Apa yang terbeban dalam hatimu untuk mendoakan, mari doakan. Hinaralama syaka. Barangkali kau berdoa buat setiap saudaramu. Haleluya. Hinaralama takayaralama syeke birime syaka. Kuribita kayaralama syaka. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Yesus, kami Kau jadikan umat tebusan Allah. Oleh kuasa darah Yesus, setiap kami diselamatkan, kami beroleh kehidupan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat pujikan, oleh kuasa darah-Mu. Inilah pernyataan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari berkatakan dengan lebih sungguh kepada Yesus. Amin. Bersama kita boleh berkata, oleh kuasa darah-Mu. Mari sorak-sorai buat Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu,
setiap kami boleh diselamatkan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Setiap kami boleh disembuhkan, dipulihkan, dibaharui. Amin. Ya. Amin. Sungguh besar. Amin. Kami percaya besar anugerah bagi setiap kami, Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tanganmu berkata, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap hidup kami, Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Amin. Ya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Orang percaya berkata amin. Amin. Berikan salam-salam buat Tuhan. Mari yang bersuka cita Amin. dan siap untuk memuji nama Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapat kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendapat kita. Oleh darah anak domba, Mari nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh kepada oleh Tuhan. kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita,
tangan di atas kepala, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, rasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih lagi berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. haleluya. Allah bangkit bagi setiap kita, amin. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Jemaat Tuhan berkata, Allah bangkit, Allah bangkit. Kami percaya Kau telah bangkit bagi kami. Allah dahsyat. Katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu, Ya Allah. tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, amin. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi dengan iman katakan, gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. tapi sungguh Allah bangkit, bersoraklah. Setiap kami sekali lagi percaya Tuhan, Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Sia-sia kepercayaan kami Tuhan, tanpa kebangkitan-Mu Yesus. Ya, Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi percaya berkata, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh
Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan. Allah bangkit bagi kemenangan setiap kita. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, puji nama Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berapa sah? Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Amin. Kami akan selalu mengingat segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini sebagai doa dan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, amin. Dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi dari awal, ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Dia yang selamatkan hidup kita. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Takkan lupa kasih-Nya, takkan lupa kasih-Nya. Aku takkan lupa anugerah-Mu, takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar setiamu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal. Ingat kasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia sekali lagi takkan lupa kasih-Nya. Takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa besar kasih Allah pada kita. Katakan besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. besar kasih Allah pada Kita. Boleh berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan. Sebab Dia baik. Sekali lagi mari kita sembah Dia. Berikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Anugerahnya kekal. Anugerahnya besar. Kita semua diselamatkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kasih anugerah. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Kita dalam mari sekali lagi masing-masing kita berkata-kata kepada Yesus. Kita persiapkan hati kita buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja atas setiap kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terbapak diberikan keteguhan. Haleluya. Firman-Mu yang menyembuhkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
ku takkan lupa anugerah. Kami persilakan hambanya boleh naik ke mimbar. Haleluya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari katakan besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari buka hati saudara, minta Tuhan selidiki setiap hati kita, agar setiap hati kita diselaraskan dengan hati Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberdosaan. Kita percaya oleh darah Yesus, saudara dan saya telah dilayakkan. Saudara dan saya memperoleh keselamatan. Oleh karena itu hari ini mari Bapak Ibu Saudara kembali datang, masuk dalam tahta kasih karunia-Nya, mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari bersyukur di hadapan Tuhan untuk setiap kesempatan saudara dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa, Dia layak untuk disembah, layak untuk ditinggikan. Dia Allah, Dia Raja di atas segala raja. Dia yang memelihara setiap saudara dan saya. Dia yang menunjukkan jalan kemana saudara harus melangkah. Bahkan mata Tuhan tertuju kepada saudara. Mari mengucap syukur saudara dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hanya Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau mengucap syukur untuk segala yang baik yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk hidup kami, bersyukur untuk pelayanan kami, bersyukur untuk keluarga kami, untuk setiap pekerjaan yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk makanan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, kesehatan tubuh jasmani kami, dan manusia batiniah kami yang terus menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami bersyukur hari ini kami kembali dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, berkumpul bersama dengan saudara seiman kami ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kesempatan untuk kami dapat mengangkat tangan kami, membuka hati kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kami tahu ada saatnya kami tidak dapat lagi melakukan itu. Kalau hari ini kami boleh dan diberi kesempatan untuk dapat melakukannya, biarlah kami datang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman. Firman itu menjadi pelita bagi kami, yang meneguhkan setiap hidup kami, menguatkan kami yang lemah, memberi kami kembali pengharapan yang baru di dalam Tuhan, memberi kami tuntunan untuk kami dapat hidup serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah melalui setiap firman yang kami dengar, pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Tapi kami tahu keterbatasan hamba-Mu tidak akan membatasi karya Tuhan untuk bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap terima firman Tuhan boleh berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, kita akan masuk dalam penyerahan anak. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam Gereja Bethel Indonesia kita percaya bahwa penyerahan anak adalah ketika orang tua yang sudah diberkati dengan anak-anak yang datang daripada Tuhan,
adalah orang tua yang beriman kepada Tuhan dan kembali menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan dan kedaulatan Allah. Saya akan memanggil ya hanya satu pasang ya atau satu anak yang diserahkan hari ini. Nama anaknya adalah Othniel Ananta Maukaling. Ya, lahir di Surabaya 21 Desember 2023. Nama bapaknya Anderson Uri Maukaling dan juga ibu dari anak dari Ibu Renita Adia Wardani. Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Agak maju sini. Ya. Ini anak laki-laki saudara ya. Jadi kalau nangisnya kenceng saudara harus mulai biasa ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan baca satu ayat firman Tuhan, Amsal 22 ayat yang ke-6. Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Yang percaya katakan amin. Jadi sejak dari muda, sejak mereka ada di dalam rumah kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai papa, mama, ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara untuk mendidik anak-anak saudara. Jangan nanti sudah remaja, sudah besar, sudah tinggalkan rumah saudara, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara, kita akan menyesal Bapak Ibu Saudara. Di dalam Efesus 6 ayat 4 juga dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi selagi masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara, mari kita mendidik anak-anak kita supaya mereka bertumbuh di dalam seluruh kebenaran Allah. Yang percaya katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara kembali bangkit berdiri, kita mendukung di dalam doa Bapak Ibu Saudara penyerahan anak Othniel Ananta Maukaling atau putra dari Anderson Uri Maukaling dan Renita Adia Wardani. Bapak Ibu, mari kita akan angkat tangan kita, arahkan tangan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu mendidik anak itu tidaklah mudah. Kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua dari anak-anak saya percaya bahwa kita pun seringkali tidak menjadi teladan yang baik. Ya, kami bisa jadi orang tua, kita semua adalah bukan orang tua yang bisa jadi teladan yang baik. Oleh karena itu kenapa kita membutuhkan Tuhan? Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kenapa kita butuh anugerah Tuhan setiap hari, supaya saudara menjadi bapak yang baik buat anak saudara, supaya kita ini menjadi mama yang baik buat anak-anak kita. Oleh karena itu mari berdoa sungguh-sungguh. Kita percaya keluarga ini adalah, atau gereja ini adalah gereja yang percaya akan pelayanan generasi. Dari mulai kecil mereka sudah dipanggil, dididik, dan dibesarkan seturut dengan rencana Allah. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bagi Othniel Ananta Maukaling. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini oleh setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dapat melihat anak-anak Tuhan boleh dilahirkan bahkan dibesarkan seturut dengan rencana Allah yang mulia. Kami tahu Tuhan, kami jatuh di dalam dosa, kami tidak berdaya, kami mati dan binasa. Tapi syukur kepada Allah, oleh anugerah-Mu semata kami hari ini adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah dan diselamatkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, oleh anugerah yang sama kami mengangkat tangan kami berdoa bagi anak-Mu Othniel Ananta Maukaling ya Tuhan, yang hari ini oleh iman kedua orang tuanya diserahkan Tuhan kepada Tuhan. Percaya bahwa Othniel datang daripada Tuhan dan ada di dalam kedaulatan Tuhan. Hari ini hamba-Mu mengangkat tangan, mengumpangkan tangan atas anak-Mu Othniel Ananta Maukaling. Kami percaya Tuhan hidupnya ada di dalam Tuhan. Rencana Tuhan sempurna digenapi dalam hidupnya. Dia akan bertumbuh sebagai anak laki-laki yang diberkati Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah Tuhan yang sempurna yang telah menebus kami, juga Tuhan menebus anak-Mu Othniel Ananta Maukaling ya Tuhan. Dia hidup seturut dengan rencana Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan bagi ayahnya Anderson. Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberkati dia sebagai bapa dari Othniel Tuhan. Kiranya berkat Tuhan terus limpah turun atasnya. Juga berdoa bagi Renita. Kami percaya Tuhan sebagai ibu dari Othniel, Tuhan diberkati dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang terus mengandalkan Tuhan. Di
di dalam setiap hidupnya. Dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Sampai mereka boleh ditemukan serupa sempurna seperti Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali lagi kami menumpangkan tangan memberkati keluarga ini. Dan berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dinyatakan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Pas nangis saudara. Yes, Tuhan berkati. Selamat. Ya, selamat. Selamat, Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki putra atau putri yang belum diserahkan dan belum mencapai umur 12 atau 13 tahun, karena sudah kalau masa itu mereka bisa menerima sakramen baptisan ya. Tapi kalau sebelum itu Bapak Ibu Saudara rindu untuk menyerahkan putra putri Bapak Ibu Saudara, saudara bisa menghubungi staf gembala ya yang ada. Puji Tuhan ya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama berkata amin. Ya, kita akan masuk dalam ini bulan Mezbah Keluarga Bapak Ibu Saudara. Ya, bulan Mezbah Keluarga dan ini bulan baru atau minggu yang baru. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, mari saya akan masuk langsung dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, yang saya beri judul hari ini amanat agung yang terlupakan. Kenapa saya beri tanda tanya begitu adalah menjadi satu pertanyaan bagi kita ya. Apakah amanat agung atau the great commandment ini Bapak Ibu Saudara masih kita ingat bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca ayat firman Tuhannya di dalam Matius pasal yang ke-28. Ya, Matius pasal yang ke-28. Ayatnya yang ke-16 mulai Bapak Ibu Saudara ya, dan sampai ayat yang ke-20 ya, satu perikop saja ya. Oke. Yang siap katakan amin. Oke, perintah untuk memberitakan Injil. 16 1 2 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini perikopnya saudara jelas ya Bapak Ibu. Kita baru merayakan Paskah, Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan selama 40 hari sebelum dia naik itu Bapak Ibu Saudara, berkali-kali dia menampakkan dirinya. Ya, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia menampakkan dirinya kepada muridnya di Emmaus, Saudara ya, dalam perjalanan mereka. Saudara, ada begitu banyak dinamika, ada begitu banyak kalau istilah hari ini drama yang terjadi ketika itu. Ya, kenapa? Karena apa? Murid-muridnya Tuhan Yesus itu 3,5 tahun hidup sama Tuhan Yesus. Ya, mereka berjalan, mereka makan sama Tuhan, mereka melayani bersama. Tiba-tiba pada satu titik akhirnya Yesus mati. Ya, Yesus mati. Mereka merasa ditinggalkan. Padahal Yesus sering kali berkata, mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan ditangkap, akan menderita, ya, bahkan disalib mati. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi berkali-kali mereka lupa. Berkali-kali itu pun Tuhan berusaha untuk mengingatkan mereka kembali. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini murid-muridnya 3,5 tahun jalan sama Tuhan Yesus. Bisa megang jubahnya Tuhan Yesus. Makan dengan makanan yang sama yang Tuhan Yesus makan. Tapi toh mereka bisa lupa. Bayangin Bapak Ibu Saudara kalau Petrus, Yakobus, Yohanes bisa lupa, apalagi saudara dan saya. Oleh karena itu hari ini kita terus perlu diingatkan. Sama-sama katakan diingatkan.
Katakan pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, yuk saling mengingatkan ya, saling mengingatkan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kenapa kita butuh gereja sebagai satu wadah, sebagai satu organisme di mana saudara dan saya saling melengkapi, ya saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menegur di dalam kasih supaya kita semua dapat bertumbuh menuju kepada keserupaan Kristus. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Amin. Jadi kita bersyukur kita punya gereja, kita punya teman-teman seperjalanan ini Bapak Ibu. Ya, kita punya teman-teman seperjalanan. Saudara nggak sendirian. Di sini ada gereja yang saudara membawa saudara, mengingatkan saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal ya, beberapa hal yang kita lihat ya. Ayo, yang pertama, cepat saja. Yang pertama, Yesus itu menyatakan dirinya bahkan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya, coba perhatikan di sana saudara. Di ayat 16-17 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa 11? Kenapa 11? Karena yang satu ya sudah berkhianat ya, Yudas ya, mati. Ya, cuman 11 berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan. Nama bukitnya juga nggak diberitahukan di sana. Tapi Yesus pernah mengingatkan, tiba-tiba mereka ingat. Iya, Yesus kan pernah ingat, kita harus ketemu di bukit. Ayo kita pergi ke Galilea. Nah, 17 saya baca buat saudara. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ketika lihat siapa? Lihat Yesus mereka menyembahnya. Tapi tetapi beberapa orang, apa Bapak Ibu Saudara? Ragu-ragu. Dalam perjalanan iman, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau saya kembali kepada murid-murid Yesus. Bagaimana bisa mereka 3,5 tahun? Mereka tiap hari bangun melek yang dilihat Yesus, saudara. Saudara, kita bangun melek yang dilihat siapa? Saudara, handphone ya. Yang kita lihat siapa? Suami istri kita, benar ya. Yang kita lihat siapa? Orang-orang yang ada di rumah kita. Tapi mereka buka mata, mereka lihat Yesus. Tapi itu pun ketika Yesus ada di depan mereka, beberapa mereka menyembah dia. Mungkin semuanya juga nyembah, ikut-ikutan. Tapi beberapa ada di dalam hatinya mereka ada keraguan. Saudara, dalam perjalanan iman saudara dan saya, seringkali kita juga mengalami hal yang sama, betul? Seringkali ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami hambatan, ketika kita berdoa dan doa kita bisa jadi nggak dijawab sama Tuhan atau belum dijawab sama Tuhan, kita mengalami benar apa enggak sih? Apa benar Tuhan itu ada? Ketika saudara melihat orang lain yang nggak pernah ke gereja, yang nggak pernah baca firman, bahkan mereka dikatakan orang yang tidak percaya, hidupnya lebih baik dari saudara. Saudara bertanya, apa benar nih jalanku? Apa betul aku harus ke gereja tiap minggu? Toh hidupku nggak berubah, toh nggak ada yang terjadi dalam perjalanan kehidupanku. Saudara yang dikasih Tuhan, bisa jadi itu ada di dalam hati saudara pada pagi hari ini. Saudara datang, saudara bahkan nggak cuma datang ke sini, saudara melayani Tuhan. Jangan sampai saudara lihat orang-orang yang di mimbar ini kebal saudara terhadap hal-hal seperti itu. Bisa jadi mungkin kita nyanyi, mungkin kita main musik, tapi ada keraguan di dalam hidup kita. Saudara mempertanyakan begitu banyak hal tentang Tuhan. Dan itu saya mau katakan manusiawi. Sama-sama katakan manusiawi. Kenapa? Karena kita lihat di Alkitab dituliskan. Mereka ragu-ragu. Mereka ragu-ragu. Dan saya gak ngerti keraguan saudara hari ini apa. Mungkin saudara sudah nantikan ya begitu lama saudara ingin memiliki keturunan. Tapi Tuhan belum beri. Mungkin hari-hari ini engkau sudah ada dalam satu fase proses pemulihan dari kesembuhan. Tapi saudara belum juga dinyatakan sembuh sama dokter. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bergumul dengan masalah ekonomi saudara. Mungkin hari-hari ini engkau berdoa akan masa depanmu. Dan engkau gak lihat terang itu ada. Semuanya sepertinya gelap. Apalagi hari-hari ini engkau dengar, suara perang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita gak pernah tahu pergumulan masing-masing daripada kita. Dan bisa jadi itu jadi keadaan kita hari ini. Kita bisa jadi ragu-ragu, orang yang sedang mempertanyakan Tuhan. Dia doa sekali kok langsung dijawab. Aku doa syafaat, sampai berpuasa pun Tuhan gak jawab saya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu hal yang manusiawi. Tapi hal yang menarik yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Yesus bahkan menyatakan dirinya kepada mereka yang ragu-ragu. Kasihnya tidak terbatas, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan saya mau kasih tahu, kasihnya tidak berubah terhadap setiap saudara dan saya yang menjadi anak-anak Allah. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan lebih keras lagi untuk Tuhan kita. Why? Kenapa? Kalau saudara lihat ya,
Kalimat berikutnya setelah dikatakan beberapa orang ragu-ragu, apa yang terjadi? Yesus Jesus approached them, mendekati mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun keraguan saudara, apapun pergumulan saudara hari ini, saya mau pastikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bahwa Allah mendekati saudara. Allah tidak jauh dari saudara, bahkan Allah tetap Immanuel menyertai saudara. Amin. Allah selalu menjadi pihak yang mendekati setiap kita. Masalahnya kita nggak pernah sadar. Masalahnya kita tidak ada selalu dalam sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu hadir. Kenapa orang jatuh di dalam dosa? Karena mereka berpikir Tuhan nggak ada di tempat ketika mereka berbuat dosa. Kenapa orang menipu? Kenapa orang korupsi? Mereka pikir Tuhan nggak tahu. Bosku aja nggak ngerti. Bahkan istriku sendiri, suamiku sendiri nggak ngerti apa yang aku lakukan. Tapi Tuhan tahu. Berapa waktu yang lalu ada video CCTV yang dibocorkan di publik, di media. Ada seorang ibu masuk ke kamar hotel, betul Bapak Ibu Saudara? Lalu keluarnya dalam bentuk apa? Masuk di koper, saudara. Tapi CCTV, orang pikir ini akan menjadi tindakan yang tidak akan pernah diketahui. Saudara bisa bayangin. Satu saat kejahatan, kebusukan itu pasti akan terkuak. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bahkan di tengah-tengah kegelapan sekalipun, Tuhan hadir. Yang percaya katakan amin. Saudara, bahkan dia menjadi pribadi yang mendekati mereka. Dan dia berkata, mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada pernyataan dari sorga Bapak Ibu Saudara yang hari ini saudara perlu dengar. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan senantiasa menjadi pribadi yang mendekati setiap saudara. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ingat ini. Kita gak pernah tahu perjuangan teman kita, betul? Kita gak pernah tahu perjuangan orang yang duduk di sebelah kita. Oleh karena itu saudara, mereka juga gak ngerti perjuangan kita. Maka apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi mudah untuk menghakimi orang lain. Timothy Keller ngomong begini saudara. Ya, Tim Keller ngomong begini, meskipun kita itu rindu melihat mereka mengalami keraguan atau mereka yang alami keraguan itu dapat beriman, ya, ataupun hari ini kalau saudara mendoakan seseorang, saudara, Tuhan, Pak, saya itu gemes sama dia. Udah tahu begitu, nggak mau bertobat, ya masih cengkal aja. Nggak tahu saya cengkal itu bahasa apa saudara ya. Tegar tengkuk Pak, ya ndablek gitu ya. Saudara, meskipun kita rindu mereka melihat mereka bertobat, mereka melihat mereka kembali kepada Tuhan, mereka melihat mereka kembali beribadah di gereja. Tim Keller ngomong begini, kita juga harus berbelas kasih dan bersabar terhadap mereka yang masih berada dalam keraguan. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara jangan terganggu hari ini. Kalau ada orang-orang yang masih ada di luar sana, mungkin saudara katakan, oh mereka lagi murtad Pak, mereka lagi tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau mereka adalah domba-domba Allah, satu saat mereka akan kembali. Kenapa? Karena Allah senantiasa menjadi pribadi yang terus mencari dan mengejar mereka. Kita perlu doakan, kita perlu berbelas kasih, kita perlu bersabar sampai mereka kembali kepada kasih karunia Allah. Yang percaya mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Ya, jadi sebagai gereja kita harus berbelas kasihan. Jangan datang dengan postur menghakimi mereka. Ya, kamu sakit ini, kamu karena kamu nggak ke gereja. Masalahnya gini, kalau dia ke gereja terus nggak sembuh, tambah kecewa sama Tuhan. Benar nggak saudara? Ya, jangan jadikan Tuhan itu alat. Jangan jadikan Tuhan itu istilahnya memedi saudara. Untuk meden-medeni atau menakut-nakuti saudara. Walaupun neraka itu ada, walaupun konsekuensi dosa itu real, nyata. Ya, upah dosa itu apa? Maut. Tapi syukur kepada Allah, kasih karunia Allah melalui Kristus Yesus menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Kita perlu berbelas kasih, kita perlu bersabar. Sama-sama katakan bersabar. Sama-sama katakan belas kasihan. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang ada di luar sana. Ya, hari ini belum ikut Yesus karena kita mungkin kurang sabar sama mereka. Atau mungkin kita nggak berbelas kasihan sama mereka. Kita posturnya, kita senantiasa yang keluar dari mulut kita berupa penghakiman. Kamu akan dikutuk Tuhan.
Kalau kamu tidak ke gereja sekarang, kalau kamu nggak dibaptis sekarang. Saudara yang dikasih Tuhan, itu seperti kayak kita itu ngomong sama orang atau orang lain, seperti kita itu baik, yang paling baik gitu. Seperti hidup kita udah sempurna. Saya mau kasih tahu, hidup kita belum sempurna. Yang percaya katakan amin. Maka saya selalu katakan sempurna, berubah, prosesnya terus menerus. Katakan pada tetangga kanan kiri saudara, proses kita itu terus menerus. Ya, terus menerus. Ya, kayak pembangunan di Surabaya saudara ya. Hari ini saudara sudah ada box culvert, ditambah lagi box culvert saudara ya. Maaf perjalanan Anda terganggu karena masih ada pekerjaan. Jadi proses pembangunan itu terus menerus. Udah selesai nanti 10 tahun dibongkar lagi saudara, diganti lagi saudara. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup saudara terus menerus diubahkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, ayo bicara tentang belas kasihan dan bersabar. Yang kedua, saudara, perkataan Yesus itu membuktikan bahwa dia tidak hanya berkuasa, sama-sama katakan berkuasa, tetapi juga memberikan jaminan akan tugas yang kita perlu kerjakan. Katakan sama-sama jaminan. Berkuasa, tapi juga dia punya jaminan. Ayo kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18 ya. Saya mengajak saudara untuk mempelajari ya, menyelidiki perikop ini saudara. Ya, 18 sampai 19a. Ya, baca sama-sama ya. Di sana dikatakan begini, 1 2 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala apa? Segala kuasa, otoritas ya, di sorga dan di bumi." Habis itu apa? Karena itu pergilah. Kata kuasa itu Bapak Ibu Saudara, itu bicara tentang apa? Bicara tentang otoritas. Bicara tentang apa? Otoritas. Kalau saudara punya teman anggota TNI saudara yang pangkatnya udah tinggi, bahkan dia menjadi komandan ya, batalion atau bahkan mungkin pasukan-pasukan yang lebih khusus. Saudara, mereka punya tongkat. Ya, tongkat itu nggak bisa gini, dipegang sama komandannya, terus komandannya ngopi, terus tongkatnya itu diambil sama anak buahnya, terus digawe mainan gitu saudara. Lucu juga tongkat ini ya. Kenapa? Tongkat itu bicara tentang apa? Otoritas. Ya, betul ya Pak Iwan ya. Bicara tentang otoritas, tongkat itu nggak bisa. Kita hasilnya rong dino ya, nggak bisa saudara. Itu bicara tentang tanggung jawab jabatan. Itu bicara tentang kuasa. Artinya apa? Ketika kau punya tongkat itu, apa yang kau perkatakan, maka anak buahmu akan pasti melakukannya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi firman Tuhan dikatakan begini saudara. Yesus berkata ketika dia telah bangkit, ya artinya dia bangkit mengatasi maut dan mengatasi setiap dosa dan pelanggaran saudara. Dia katakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Jadi otoritas Tuhan itu bukan cuma di sorga nanti saja, tetapi juga di bumi yang sekarang saudara dan saya hidupi. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita punya Tuhan yang tidak hanya berkuasa atas bumi, atas sorga yang nanti akan kita hidupi, tetapi di atas muka bumi yang sekarang kita hidupi bersama. Yesus punya kuasa. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kenapa ini jadi penting? Karena seringkali kita mendikotomikan, membedakan saudara. Kekristenan itu kan untuk nanti saudara. Yang sekarang ya sudah, begini-begini aja. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kenapa? Akhirnya apa? Ada salah pemahaman daripada kita. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan juga punya kuasa di bumi yang saudara pijak ini. Ya, firman Tuhan katakan Tuhan itu dia menjadikan langit itu menjadi tahtanya, bumi itu menjadi pijakan kakinya. Begitu dahsyat, begitu besar Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dan dia berkuasa atas hidupmu hari ini. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan di Matius 11:27 dikatakan begini, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu."
Dikatakan gini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Dan gak ada satupun yang bisa kenal Bapa selain aku, anak. Oke, selain Yesus. Tapi tidak cukup sampai di situ, saudara. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sekarang saya mau nanya, hari ini saudara kalau berdoa, doa saudara gimana? Bapa, saudara doanya gimana? Bapa kami yang ada di surga. Saudara bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Saudara bisa kenal Bapa, karena apa? Karena itu berarti saudara adalah orang-orang yang dikenan Allah. Yang percaya katakan amin. Melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara, karena nggak mungkin saudara kita bisa berkenan kepada Allah hanya melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita kembali akan keberhargaan Kristus dan karya keselamatannya. Saudara, dia punya kuasa, tapi tidak cuma itu saudara, dia menjamin. Saudara, oleh karena itu dikatakan karena itu pergilah. Itu kayak orang tua nyangoni anaknya. Ya. Saudara, kayak kita ngadapi anak kita. Pak, besok aku mau pergi. Oh ya, mau pergi kemana? Oh, pergi sama teman-temanku. Ya, mau ngapain? Oh, mau ngerayain ulang tahun misalnya begitu ya. Oke, apa yang kita lakukan saudara? Kita pasti akan memberikan sesuatu untuk mereka. Paling enggak mungkin uang transport atau uang makannya, uang jajannya, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Nah, saudara, itu sama seperti apa yang dikatakan Yesus. Dikatakan begini, dia punya kuasa, tapi dia juga menjamin kita. Untuk supaya apa? Supaya ketika saudara diutus pergi, saudara punya jaminan bahwa kuasa yang dimiliki Tuhan itu akan menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Satu saat kemarin anak yang paling kecil, ya anak kami yang paling kecil namanya Mabel, saudara, mau pergi. Ya aku besok mau ke GM, saudara. Ya besoknya kami kasih itu uang kertas gitu ya. Dia tuh udah kelas 7 tapi kadang-kadang juga masih bingung sama uang kertas, apalagi uang yang baru-baru itu ya nilainya nolnya berapa dia bingung saudara ya, nggak ngerti. Makanya kalau kita agak khawatir ngasih dia uang, nanti kalau kembaliannya itu salah saudara, dia nggak bisa lihat saudara ya. Paling nggak gitu. Itu yang sering kali kita bercandain di rumah ya. Bel, kamu ngerti nggak? Ya udah. Terus satu saat kemarin dia pergi, saya punya kartu flash, kartu untuk tol itu loh saudara ya. Kartu tol itu kan ada yang flash itu yang bisa diisi kan, dari handphone gitu bisa diisi. Ya udah, daripada saya kasih uang kertasnya, saya kasih kartunya itu saudara. Ya, saya kasih kartunya itu. Ya, ketika dia mendapat kartu itu saudara, dia kayak dapat kuasa, betul nggak saudara? Dia kayak ngerasa, aku bisa beli apa aja nih. Ya saudara, mamanya, bundanya bilang, bunda belum ngopi hari ini ya, tak beliin ya. Wah, saudara, orang yang punya kuasa, saudara, walaupun itu kayak saya nggak bawa kartunya, tapi saudara dengan kartu itu dia merasa, walaupun mungkin itu bukan miliknya, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Itu bukan miliknya, ini pemberian dari ayahnya, ya dipinjamkan untuk traveling, untuk pergi ketika satu waktu itu, 1 jam, 2 jam, 3 jam itu saudara. Tapi dia tahu, I am gonna be okay, saya akan baik-baik saja. Kenapa? Saya nggak akan kelaparan. Kalau lapar, tunjukin kartu aja ya. Ya, masalahnya kartunya nerima flash apa enggak gitu kan? Nerima bisa di tap apa enggak kan begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan itu aja, dengan nerima itu aja, saudara, dia seperti udah pengen neraktir seluruh teman-temannya seluruh dunia, saudara. Ayo, mau. Bundanya aja belum ngopi. Bunda belum ngopi. Aku beliin kopi ya. Wah. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang sering kali kita lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Dan Allah yang saudara dan sembah itu punya kuasa di langit dan di bumi. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu dimanapun tempat saudara hari ini berdiri, dimanapun saudara tempat saudara pijak, saya percaya saudara Tuhan menyertai saudara dengan penuh kuasa. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, dalam seluruh sejarah Alkitab kita belajar, kalau saudara lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu adalah selalu menjadi pribadi atau pihak yang mengejar umatnya. Saudara lihat Musa ya dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara ingat Yusuf, saudara dipakai Tuhan
Walaupun dia dikhianati, masuk penjara, ya, masuk penjara atau dibuang di sumur, jadikan budak, masuk penjara, tapi dia dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Israel yang besar. Kita lihat Esther dan Mordekai, ya, difitnah sama Haman. Haman berusaha untuk membunuh semua bangsa Israel, tapi apa yang terjadi, saudara? Akhirnya bangsa Israel dibebaskan. Tuhan selalu menjadi pihak yang mengejar umatnya untuk menyatakan karya keselamatannya bagi bangsa-bangsa. Dan dia melakukannya dengan sempurna dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak menjadi binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Mari beri tepuk tangan sebagai umat-umat tebusan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berikutnya otoritas ini, kuasa ini mencakup apa? Mencakup misi yang dia percayakan kepada kita. Seperti Yusuf, seperti Musa diselamatkan tapi diberi misi. Seperti Yeremia dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan dan membangun tembok-tembok kembali Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, otoritas itu tidak hanya datang untuk saudara membanggakan diri. Lihat ini, Bapakku itu raja, raja di atas segala raja. Lalu saudara bilang begini, saudara, seperti yang ada di TikTok dan di Instagram. Kalau engkau punya uang, engkau punya kuasa. Wah. Ya, saudara ya. Lalu saudara membanggakan diri, saudara, ya, saudara perintah-perintah, saudara pakai kuasa itu dengan murahan. Saudara dikasih Tuhan, tidak begitu. Saya percaya Tuhan itu adalah menjadi Allah yang terus mengejar umatnya untuk sebuah rencana yang jauh lebih besar. Ingat Yusuf berkata begini, Kejadian 50:20, engkau mereka-rekakan yang jahat bagiku, tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Dengan maksud apa? Untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Yusuf gak ngomong gini, untuk membuat aku jadi raja, untuk membuat aku menjadi penguasa. No, dia tahu bahwa kuasa yang diberikan Tuhan bukan untuk hanya dipakai dirinya sendiri, tetapi dipakai untuk menyelamatkan bangsanya dari kebinasaan. Itulah kuasa yang saudara dan saya terima untuk menjadi berkat bagi sesama kita yang percaya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, nah saudara, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini bicara tentang menjadi murid. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini percaya katakan amin. Saudara percaya Tuhan kita berkuasa atas langit dan bumi. Dan saudara telah menerima kuasa itu. Pertanyaannya, untuk apa kuasa kita? Kalau hari ini saudara dikasih tokat komando itu, satu-satu dikasih tokat komando. Kalau kita nggak ngerti saudara, yang terjadi apa? Kita saling merintahkan teman kita sendiri. Kamu ke sana, kamu ke situ. Semua merasa jadi bos. Kenapa? Aku punya kuasa. I have the power, I have the authority. Tapi tidaklah begitu saudara. Ayo kita lihat sekarang, kita belajar ya. Miskonsepsi atau kesalahan berpikir dari orang-orang Kristen tentang kuasa Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Ini saya udah mau sampai pada ujungnya saudara. Yesus yang berkuasa seringkali kita anggap berguna. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan menurut definisi kita sendiri. Seakan-akan kita gini, aku dapat tongkat ya. Seperti anak saya tadi, aku dapat flash ya uangnya. Oh kalau gitu saya bisa menraktir semua orang yang ada di GM. Loh bukan. Saya bisa habisin semua ini ya. Saudara dikasih Tuhan. Kuasa itu datang dengan sebuah misi. Yang percaya katakan amin. Sama-sama yuk katakan misi. Ya, ada misi Tuhan yang ditaruh dalam hidup saudara. Ketika kita dibawa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tuhan rindu untuk setiap kita dipakai menjadi alat kemuliaannya. Makanya identitas kita itu dari awal jelas. Engkau adalah garam dan apa? Terang. Garam dan terang itu ada fungsinya Bapak Ibu Saudara. Ada fungsinya. Ya, saudara nggak cuma berbangga jadi garam, saudara nggak cuma berbangga jadi terang, tapi mereka memiliki fungsi. Nah, seringkali Yesus berkuasa itu kita anggap berguna. Asik ya, aku jadi anak raja. Kalau gitu, aku klaim ini motor ini milikku. Haleluya. Ini mobil ini milikku. Wah, dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus dipegangi terus mobilnya. Salah saudara, yang dipegangi bodi mobilnya terus saudara ya. Ya, bannya nggak dipegang saudara. Ya akhirnya apa? Saudara cuma dapat bodinya tapi nggak ada bannya. Saudara. Kita berpikir begitu kan? Kita main klaim-klaim, kita mempermainkan, kita menggunakan, kita pikir kuasa yang ada di dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya kuasa itu datang dengan sebuah misi. Yang kedua, kesalahan miskonsepsi.
ya, yang seringkali dimiliki oleh orang Kristen. Yang kedua, bahwa menjadi murid dan memuridkan adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu, tahun ini tema kita adalah menjadi murid Kristus dan memuridkan bagi Kristus. Yang percaya katakan amin. Artinya nggak ada pilihan. Tuhan ngomong gini, kuasa di langit dan di bumi sudah ada padaku. Hari ini pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Termasuk kamu. Kan nggak mungkin begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu kamu habis itu bisa istirahat, bisa resign. Ya kamu nggak usah jadi murid, kamu nggak ikut masuk surga. Nggak bisa, saudara. Saudara juga menjadi bagian dari murid Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, menjadi murid dan memuridkan bukan pilihan. Ya, bukan pilihan. Bagi orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. 2 Korintus 5, ayo kita baca. Ayat yang ke-15. Di sana dikatakan begini, 1, 2, 3. Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka yang percaya katakan amin. Yesus mati buat semua orang. Semua orang yang percaya. Supaya mereka yang mati bisa dihidupkan. Dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Katakan kanan kiri saudara, aku tidak mau hidup untuk diriku sendiri. Ya, suami-suami jangan hidup untuk dirimu sendiri. Istri-istri jangan hidup untuk dirimu sendiri. Ya, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Saudara punya misi, saudara punya rencana yang perlu digenapi. Yang percaya katakan amin, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya katakan begini, Yesus yang berkuasa. Ini gospel response-nya ya, sudut pandang Injilnya. Yesus yang berkuasa, mengosongkan dirinya. Dia yang punya kuasa, dia duduk di atas tahta Allah. Tapi dia menyerahkan kuasanya, bahkan mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan menjadi dan dimampukan Tuhan untuk membawa kabar baik itu kepada semua bangsa. Hari ini kita nggak layak saudara menerima kuasa itu. Saudara dan saya harusnya mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Tapi hari ini kalau kita kembali memperingati ya kematian dan kebangkitan Kristus melalui perjamuan kudus. Saudara, Yesus yang punya kuasa mau menyerahkan kuasanya bagi saudara. Supaya saudara yang seharusnya tidak punya kuasa, hari ini engkau punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan dimampukan Tuhan membawa kabar baik yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini saudara, saya minta sebelum saudara pulang, saudara, Tuhan taruh satu nama dalam hati saudara, doakan sungguh-sungguh. Di gereja ini kita punya program nama, ya, tuliskan nama, doakan mereka dan ajak mereka. Saudara, pastikan bahwa hidupmu itu berguna, bermanfaat, berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, pertanyaan refleksi. Sudahkah Kristus berkuasa dalam hidup saudara? Dia sudah berkuasa, saudara tidak perlu ragukan kuasanya. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah dia berdaulat berkuasa dalam hidupmu? Sudahkah hari ini saudara dalam pertanyaan-pertanyaan saudara mengambil keputusan, saudara mau berbisnis, saudara mau melangkahkan kaki, saudara mau mengambil keputusan besar dalam hidupmu, sudahkah kau tanya sama Tuhan yang punya kuasa dalam hidupmu? Sudahkah dia berkuasa penuh dalam hidup saudara? Masihkah keinginan-keinginan kita yang menguasai kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, sudahkah kuasa itu kita gunakan untuk menyabarkan kabar baik tentang Yesus? Sudahkah Allah yang berkuasa yang menyertai saudara, yang namanya Immanuel, Allah yang menyertai saudara, sudah saudara gunakan untuk kabarkan kabar baik yang sama? Dan pertanyaan refleksi yang ketiga, sudahkah kita jadi murid yang juga memuridkan orang lain? Saudara, berita baiknya saudara, Matius 28 ayat 20b. Saya ajak saudara bisa bangkit berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Saya undang pemain musik bisa bangkit, maju ke depan. Saudara, dengan sikap tenang, dengan sikap penuh hormat akan hadirat Allah. Mari kita baca ini saudara. Kalau tadi tuntutannya begitu rupa saudara, kita harus pergi dan jadikan semua bangsa murid. Saudara jangan pernah lupa, Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini. Matius 28 ayat 20b. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Kalau hari ini engkau ada dalam keraguan Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara pulang mengetahui bahwa Tuhan sedang mendekati saudara. Tuhan sedang merengkuh saudara, merengkuh keterbatasan saudara. Saudara mungkin gak ngerti, kenapa aku harus lalui ini? Kenapa harus ngalami ini? Kenapa orang-orang yang bahkan gak pernah ke gereja, gak pernah dengar firman, hidupnya baik-baik saja, mereka sehat-sehat, tapi aku harus sakit, aku harus menghadapi banyak hal. Saudara, bisa jadi peristiwa yang saudara dan saya alami diizinkan Tuhan untuk mengungkapkan isi hati saudara. Apakah kita bergantung kepada Tuhan sepenuh hati kita dan membiarkan Dia berkuasa di dalam hidupmu? Ataukah kita hanya cuma main-main sama Tuhan? Kita cuma gunakan Tuhan, kita cuma anggap Tuhan itu berguna, tapi gak pernah melihat Dia sebagai pribadi yang indah. Saudara, kalau saudara pergi kemarin, mungkin saudara pergi ke satu tempat liburan. Ada satu titik, satu tempat di mana saudara kagum. Dan saudara tidak bisa lepas memandang pemandangan itu. Mungkin saudara pergi ke Bromo, mungkin saudara pergi ke tempat-tempat yang saudara nggak pernah temui sebelumnya. Saudara terpikat akan keindahannya. Saudara, orang yang terpikat akan keindahan sesuatu atau seseorang, saudara, seringkali kita nggak bisa memalingkan wajah kita. Kenapa? Karena kita pengen lihat itu terus. Saudara yang senang film action, saudara bisa jadi bahkan mulai ketagihan akan film action, akan tokoh tertentu. Kalau filmnya keluar, saudara berbondong-bondong antre, pengen nonton filmnya. Kenapa? Karena saudara terpikat. Saudara, pertanyaannya hari ini, masihkah salib itu memikat saudara? Masihkah Kristus itu memikat hatimu? Seperti pada waktu engkau pertama kali bertobat, saudara. Engkau ada di dalam kegelapan, engkau tidak ada pengharapan. Engkau tahu bahwa hidupmu berdosa dan upah dosa itu maut, kematian. Tapi ketika engkau tahu Yesus mati bagimu, engkau terpikat olehnya. Yesus begitu mulia, Yesus begitu indah, terpampang di wajah saudara. Tapi hari ini pertanyaannya, apakah Yesus masih memikat hatimu? Ataukah harta, ataukah kekayaan, ataukah nama baik memikat hati saudara? Saudara mungkin masih melayani Tuhan, tapi pelayananmu tidak karena engkau terpikat akan Kristus, tapi karena engkau ingin membuktikan sesuatu. Engkau ingin mendapatkan pujian, engkau ingin mendapatkan penerimaan, engkau ingin mendapatkan tepukan tangan dari banyak orang. Saudara mungkin masih ke gereja, tetapi apakah salib itu, apakah Kristus dan karya keselamatannya masih memikat saudara? Masih membuat saudara jatuh cinta sekali lagi? Masih saudara membuat saudara bergetar? Seperti saudara melihat karya keajaiban Tuhan. Saudara melihat keindahan, wow, gedung ini begitu beautiful, begitu indah ya. Ini dibangun di abad yang keberapa? Wow, luar biasa. Sama seperti engkau terpikat akan apa yang indah di dunia ini. Pertanyaannya, masihkah engkau terpikat akan Kristus dan karya salibnya? Hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita ambil roti, mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara pastikan hatimu masih terpikat akan Kristus. Biarkan Dia sekali lagi mempesona saudara. Tidak ada yang lain yang lebih indah dari apapun juga. Bahkan itu permata, kekayaan, nama baik, pengakuan saudara lebih indah, lebih mulia daripada apa? Daripada Kristus. Mari masing-masing saudara berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu sebelum saudara pulang di tempat ini, saudara tidak terjebak oleh roh agamawi. Saudara pergi ke gereja karena saudara berpikir engkau butuh Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, dimanapun saudara berada, Tuhan mengejar saudara. Saudara pergi ke gereja bukan supaya saudara diberkati, tapi saudara pergi ke gereja, saudara mau meresponi kasih Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara pikir saudara gagah dengan jabatan saudara, kekayaan saudara. Saudara pikir saudara gagah karena saudara bisa berdiri, saudara bisa punya begitu banyak teman saudara. Saya mau kasih tahu, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari buka hatimu, angkat tanganmu saudara, ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Biarkan kami sekali lagi bergetar Tuhan, terpesona akan karya salib si Kristus. Tuhan ampuni kami kalau hari ini kami nggak lagi bergetar. Hari ini kami nggak lagi terpesona akan Kristus dan karya salibnya. Kami bergetar, kami cuma mau masuk ke gereja karena kami mau ada maunya. Kami mau melayani Tuhan karena kami butuh sesuatu dari Tuhan. Bukan karena kami terpikat dan terpesona akan kasih Tuhan. Hati kami menjadi dingin. Hati kami menjadi tawar, kecewa dan jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah hari ini karya salib-Mu kembali mempesona kami. Terima kasih Tuhan, sucikan kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima bagian dalam perjamuan kudus ini. Sucikan kuduskan hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Engkau tahu lebih daripada semua hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bahkan firman-Mu berkata di dalam Yesaya 64, dikatakan bahkan kesalehan kami itu seperti kain yang kotor. Kami sesungguhnya enggak layak Tuhan. Hanya karena darah Kristus kami dilayakkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya mereka yang sudah dibaptis dan sudah lahir baru, mereka bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati. Beri kehidupan darah-Mu, gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku Tuhan, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Korban-Mu, Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Esensi perjamuan kudus sesungguhnya adalah untuk kembali mengenang apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Karena itu yang paling penting dalam hidup saudara. Bukan apa yang kita kerjakan bagi Tuhan, tetapi apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Karena hanya karena anugerahnya saudara dan saya diselamatkan. Saudara dikuduskan. Sampai kita bisa bertemu muka dengan Tuhan di surga yang mulia. Mari masing-masing angkat roti di tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Kita percaya anggur ini adalah
Gambaran dari darah Yesus yang sudah tercurah bagi saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak lagi menggetarkan saudara. Kalau hari ini berita salibnya tidak lagi dapat menyentuh hati saudara, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena itu inti dari kehidupan seorang percaya. Percuma saudara kita bisa punya talenta begitu banyak. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melayani, kita bisa bekerja. Tapi kita lupa, hal yang paling utama adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib bagi saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ingatkan kami terus akan kasih-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi untuk karya salib-Mu. Kami mengingatnya sebagai korban pengudusan sebagai semua umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga olehnya kami boleh berkata ya Aba ya Bapa. Kami boleh berdoa dan doa kami didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu kami mau bersyafaat kepada Tuhan pada hari ini. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa yang berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami tetap percaya, bahwa kami tidak perlu ragu karena setiap persoalan masalah hidup kami, ada Engkau Allah yang Immanuel, yang senantiasa menyertai kami. Sehingga kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Erlangga. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, memberkatinya. Memberkati juga keluarga besar, istri dan anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bawa doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu untuk bangsa kami. Terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang menyertai bangsa kami. Di mana telah dilaksanakannya putusan MK sehingga kami menunggu untuk pemilihan, untuk hasil. Dan kami percaya Tuhan memutuskannya bahwa kami mendapatkan presiden. Dan kami menunggu untuk pelantikannya. Kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Sehingga aman, damai terpenuhi untuk bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia-Mu. Berkati pemimpin kota kami, berkati juga 3 pilar kota kami, baik pemerintahan kota, TNI maupun Polri. Tuhan berkati dalam segala tugas dan pelayanannya yang memberikan rasa aman bagi kota kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa doa kami untuk semua yang melayani pagi hari ini. Biarlah tangan Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tak lupa berdoa juga Tuhan buat hamba jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Mereka yang baik yang hadir maupun tidak hadir, Tuhan memberkatinya. Mereka yang sakit kami percaya Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mereka yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Dan kami percaya mereka yang berduka cita Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebentar lagi akan berikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah di SCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Mesbah keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian persekutuan doa damai sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu melayani di bidang worship leader, singer, choir, pemusik, tamborin, paduan suara, multimedia, dan soundman. Segera mendaftar sampai tanggal 19 Mei 2024. Kontak person Bapak Diakon Erwin Prayogo 081 850 1882. Hari Senin 6 Mei 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat akan diadakan ibadah Paskah BPD Kota Surabaya. Ibadah Paskah ini diadakan di GBI Diaspora Sejahtera, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Bagi pejabat di SCM Surabaya diharapkan hadir. Ibadah kenaikan Yesus Kristus disertai perjamuan kudus Kamis 9 Mei 2024 pukul 9 di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah dan perjamuan kudus dilayani oleh Bapak PDM Franky Richard Usmani Eskom. Pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma. Pastor Teaching di hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 area Malang. Pastor Teaching juga dapat diikuti melalui Zoom. Meeting ID 83371042732 passcode pengajaran. Puji Tuhan, gereja terus memperbaiki diri dengan fasilitas yang membuat jemaat nyaman. Seperti saat ini, renovasi paving depan. Bapak Ibu yang terbeban dapat mengambil bagian dan dapat menghubungi sekretariat gereja. Praise and Worship Umum dan Dijen mengadakan workshop untuk WL dan KWL pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Belimbing Indah nomor 2 area Malang. Bersama pembicara Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma, Gembala Sidang DSCM, Jonasia Hainenia, Narwastu Choir Coach, Ellen Chandra, MDC's WL and Singer Coordinator, dan Ronald Nathanael, Worship Service Division, PIC, Keyboardist and Music Director.
Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah Tuhan. Saudara diberkati, amin. Ya, mari angkat kedua belah tangan saudara menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Ada kuasa di dalam hidupmu, sehingga setiap saudara dan saya dimampukan Tuhan untuk dapat menjadi alat-alat kemuliaan Allah, menggenapi rencana Allah yang sempurna, menjadi murid Kristus yang sejati, dan memuridkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu hari ini pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara hari ini. Maranatha bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari setiap saudara yang dikasih Tuhan menerima berkat berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.